Lewat Tuhan Yesuslah kita semua diselamatkan, ditebus. Dan lewat Tuhan Yesus, murka Allah sudah hilang, kutuknya sudah hilang. Maka kita diterima kembali ke dalam keluarganya. Halo, Bapak Saudara, puji Tuhan, kita akan bertemu lagi dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Pagi hari ini kita melanjutkan seri dari Soteria, yaitu keselamatan, ya, soteriologi. Kita masuk ke dalam 12 konsep keselamatan, dan hari ini konsep yang keempat, yaitu konsep pemuasan, ya, doktrin pemuasan. Nah, banyak orang salah bahwa dikira Tuhan Yesus itu membayar kepada siapa. Ya. Oh, kita ditawan dosa, oh berarti Tuhan Yesus bayar sama iblis. Oh, Tuhan Yesus bayar darahnya sama siapa? Sama iblis. Wah, yang menawan kita. Bukan. Salah. Kita belajar hari ini. Ternyata apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dengan mati di atas kayu salib, itu bukan membayar kepada iblis, tapi untuk memuaskan Allah. Karena Allah adalah pribadi yang adil dan kasih. Jadi Tuhan tidak bisa langsung membuat kita, oh kamu langsung benar gitu ya. Tidak bisa, karena Allah adalah Allah yang adil. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung diampuni, langsung selesai. Harus ada penyelesaian, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kata pemuasan dalam kata Yunani, kita masuk definisi Bapak Saudara. Kata pemuasan ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata hilasterion atau hilasmos. Artinya memuaskan atau mendamaikan dengan dirinya sendiri, ya, mendamaikan dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk pengetahuan kita, ternyata dalam bahasa Yunani itu ada 3 bentuk. Kata aktif, pasif, dan medial. Kalau Indonesia, bahasa Indonesia kan kita cuma ada aktif ya, berarti subjek mengenai objek. Kalau pasif berarti subjek dikenai objek gitu ya. Nah, tapi kalau Yunani ada namanya medial. Jadi dia melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu supaya akibatnya kembali kepada dirinya. Nah, maka itu disebut di sini hilasterion ini adalah memuaskan atau mendamaikan dengan dirinya sendiri, ya. Dengan Allah sendiri, ya. Maka hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus ada ya, sebagai pribadi Allah, itu memiliki tanggung jawab, tugas ya, bahwa dengan kematiannya boleh rekonsiliasi, yaitu memuaskan Allah dan membuat kita menjadi keluarganya. Nah, jadi hari ini penting sekali kita pelajari ini, bahwa jangan sampai kita salah, oh Tuhan Yesus itu bayar kepada iblis. Wah, itu konsep yang salah. Jadi Tuhan Yesus kita itu di atas iblis. Nah, ini penting ya. Jangan sampai kita mikir, oh kita dibeli, ditebus ya, minggu lalu atau kesempatan yang lalu kita belajar tentang ditebus. Oh, bayarnya kepada siapa? Dikira bayar kepada iblis. Oh, salah besar. Tuhan Yesus di atasnya iblis. Jadi harusnya iblis sudah dihancurkan. Bukan bayar kepada iblis, namun bayar kepada Allah, memuaskan Allah, yaitu pribadi, ya, 3 pribadi, 1 hakikat, yaitu Tritunggal. Oke, kita belajar hari ini 1 ayat kita baca, Roma 1 ayat 18. Roma 1:18 dikatakan sana, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kematian Tuhan Yesus itu memuaskan hati Allah yang murka. Tuhan itu murka. Ya. Dari ayat tadi kita belajar, sebab murka Allah itu nyata dari sorga. Ya. Nah, atas manusia. Nah, karena semua kelalimannya, semua yang buruk itu. Dari posisi murka, maka ketika Tuhan Yesus menukar posisinya dengan kita dan membayar ya bagian kita ya dengan menebus kita,
maka hati Allah itu puas. Ya. Karena Allah itu adil dan kasih. Ya. Jadi Tuhan itu menetapkan keadilannya dan kasihnya lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini kalau kita percaya Tuhan Yesus, dosa kita ditebus, hati Allah melihat kita tidak lagi murka, tapi penuh kasih dan kebaikan. Saya kasih contoh lain, ada jenderal bernama Samila dari Rusia. Ya. Tapi saudara, jenderal Samila ini adalah jenderal yang terkenal kejam dan tegas dan adil. Ya. Dalam revolusi Rusia, mereka sedang bergerilya, mereka berpindah-pindah. Maka jenderal Samila ini memimpin pasukannya. Ya, jenderal Samila ini memimpin pasukannya untuk terus bertahan. Nah, kalau namanya perang, satu hal yang penting itu adalah asupan makanan. Ya, kalau nggak bisa makan lemah, maka perangnya kalah. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika mereka di kemah, mereka sedang banyak berkeliling dan jauh dari base yang paling besar ya, tempat pemukiman senjata yang paling besar. Mereka sangat jauh. Ketika mereka sangat jauh, terdengar oleh jenderal Samila ada yang mencuri makanan dalam kemahnya. Jadi mengambil yang lebih daripada jatahnya. Wah, jenderal Samila ini marah. Kalau ada lagi yang ngambil, kita selidiki, maka harus dicambuk 50 kali. Harus dicambuk 50 kali, kasih hukuman. Ya. Nah, ketika sudah berminggu kemudian ada yang mencuri lagi makanan. Maka digeledah semua dan tertangkaplah yang mencuri itu ibunya jenderal Samila. Ya. Jenderal Samila ini harus adil ya. Apa yang dia ucapkan harus dikerjakan. Tapi dia lihat ibunya yang sudah tua, sudah lanjut usia. Kalau dicambuk 50 kali ini bisa mati. Ya. Apa yang terjadi? Jenderal tetap berkata, oke, besok kita lakukan eksekusi hukuman. Ketika keesokan harinya, ibunya sudah ditaruh di depan banyak orang untuk dihukum. Alkojo sudah siap untuk mencambuk 50 kali. Apa yang terjadi? Oke, siap, kata jenderal Samila. Akhirnya dia buka baju kebesarannya. Lalu dia maju ke ibunya, lalu dia peluk ibunya, lalu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, saya akan menggantikan engkau dihukum." Ya. Ibunya sambil menangis karena ketakutan, diantaranya berdiri dan diantaranya ke samping. Maka jenderal Samila menanggung 50 cambuk yang harusnya untuk ibunya. Wah, dia tahan itu, dia nggak lepaskan baju kebesarannya. Dan dia terima hukuman supaya ibunya dapat kembali lagi masuk ke dalam warga kemah, warga tempat perkemahannya, ya, nggak meninggal, nggak hancur, bahkan boleh kembali rekonsiliasi damai dengan jenderal Samila. Ya. Akhirnya jenderal Samila ini menerima hukuman itu selesai, maka ibunya boleh memeluk dia lagi kembali ke kemah itu. Namun yang paling diinginkan dari ibunya adalah jangan lakukan itu lagi. Ya. Hal ini sama dengan kebijakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan rela turun dari gelarnya yang tinggi, baju kebesarannya dibuka untuk masuk ke dalam dunia, bahkan dihancurkan di atas kayu salib, supaya memuaskan Allah yang harus adil dan kasih. Ya, yang harus adil dan kasih, supaya kita boleh kembali masuk kemah abadi, sorga. Ya. Yang tadinya murka menjadi puas dan menerima kembali kita menjadi keluarga Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur. Ya, lewat pengorbanan Tuhan Yesus, Allah yang murka tadi sudah puas. Ya, dosa sudah diampuni, bagian hukuman sudah jalan,
kita saat ini terima kasih-Nya. Nah, kata hilasterion dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan di sana, Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa kita yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Artinya apa? Di sana ditulis bahwa konsep ini memuaskan. Nah, memuaskan ini kata hilasterion bukan hanya memuaskan Allah, tapi juga tempat hilasterion ini adalah supaya manusia ini berkepuasan. Jadi lewat Tuhan Yesus, kan Allah sudah puas tadi ya, hukumannya sudah terima. Nah, manusia ini juga bahagia, puas. Puji Tuhan, saya sudah diampuni. Puji Tuhan, saya bisa kembali menghadap Allah. Memang memisah kita antara Allah dan manusia itu kan memang dosa. Ya. Yesaya 59 ayat 2. Lewat konsep pemuasan Allah ini, dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kembali bisa berrekonsiliasi dengan manusia. Ya, jadi kita bisa puas di dalam Allah lewat jembatan hubungan yang baik melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang dituntut Allah dari kita apa sih? Kalau manusia ini merasa puas, yaitu manusia ini bersyukur atau puas dengan pengorbanan Tuhan Yesus dan menerimanya. Yohanes 1:12, kita diangkat menjadi anaknya dan kita berjuang tidak kembali untuk hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kebenaran. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah sudah dipuaskan lewat karya Tuhan Yesus. Allah tidak lagi marah kepada kita. Jadi hal yang penting, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar hari ini, kisah ini, atau pengajaran ini, Allah tidak sedang marah kepadamu. Allah menunggu engkau untuk bertobat. Jika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang tadi murka menjadi Allah yang sudah terpuaskan dan menerima engkau kembali lewat karya Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik hari ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara mendengar pengajaran ini. Mari kita terima Yesus. Lewat Tuhan Yesuslah kita semua diselamatkan, ditebus. Dan lewat Tuhan Yesus, murka Allah sudah hilang, kutuknya sudah hilang. Maka kita diterima kembali ke dalam keluarganya. Ayo kita semua percaya kepadanya. Yang sudah percaya, yang sudah terima Yesus, ayo kita berjuang untuk tidak kembali mendukakan hati Tuhan dengan dosa. Namun biarlah hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Ya, konsep keselamatan yang keempat yaitu doktrin pemuasan. Lewat karya Tuhan Yesus, Allah sudah puas, hilang murkanya, dan kita diterima kembali. Sekali lagi, kita diselamatkan oleh darah Yesus, dibayar lunas bukan kepada iblis. Ya, tolong dibenarkan ini ya. Ini paling banyak orang berpikir, bayarnya kepada siapa? Iblis. Jadi kita gak apa-apa ya ikut umpama pesugihan bayar sama iblis. Oh salah besar. Tuhan Yesus bukan bayar sama iblis. Tuhan Yesus bukan bayar sama iblis. Tapi Tuhan Yesus membayar untuk memuaskan hati Allah. Sehingga tidak lagi murka kepada kita yang berdosa. Tuhan Yesus bayar dosa kita, ya, supaya tidak lagi Allah murka kepada kita, namun menerima kita kembali bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, hari ini biarlah sukacita ada dalam hati kita. Allah tidak lagi murka kepada kita, tapi lewat Tuhan Yesus, Allah sangat mengasihi kita dan rindu kita bersama Dia di kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini hamba-Mu bersama-sama dengan setiap orang yang mendengar pengajaran hari ini, yaitu konsep pemuasan. Kami tahu Engkau murka kepada setiap dosa kami. Tapi lewat karya Tuhan Yesus, di atas kayu salib yang membayar dosa kami, menebus kami, Engkau tidak lagi murka,
tapi Engkau mau menerima kami kembali. Berkati setiap kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus terjemahkan lebih sederhana dan kami semua boleh mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan lewat pengertian ini, kami tidak lagi ditipu oleh iblis, tapi kami boleh mengerti kebenaran yang sejati, bahwa Allah tidak lagi murka, tapi Allah mengasihi kami semua. Biarlah setiap orang yang mendengar hari ini, kalau ada hati-hatinya yang takut untuk ke gereja, takut untuk berdoa karena takut murka Allah, biarlah mereka sadar kalau mereka sudah minta ampun, sudah percaya Yesus, dan sudah mengaku semua dosanya dan berusaha bertobat, Allah tidak lagi murka kepada mereka, tapi Allah mengasihi. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Berkati kami semua boleh membagikan kebenaran ini kepada teman-teman kami, dan kami semua boleh semakin mengasihi Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya, dan biarlah kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita belajar hari ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Saya bersyukur bisa berbagi buat Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bukan ketakutan lagi terhadap murka Allah, tapi lewat cari Yesus, Tuhan Yesus kita, maka kita boleh disatukan kembali. Rekonsiliasi. Allah tidak lagi murka, tapi mengasihi kita semua. Puji Tuhan, sampai ketemu di episode berikutnya. Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komen. Video ini juga di Pastor Ishak, IG Pastor Ishak. Bapak Ibu Saudara boleh DM, sehingga kita jalin banyak sekali mengerti kebenaran. Jangan lupa bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Jadi hari ini bagian video ini, kita belajar mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Kita mengerti apa yang jadi kehendak Allah, mengerti konsep yang benar, sehingga kita tidak tertipu oleh iblis, oleh dunia, dan kita hidup selalu dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.